Valerie? Pray to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. Now we are going to study and learn. Please bless everyone. Thank you, God. Amen. Amen. Okay. Thank you so much, Valerie. I want to give you this. Arga, Belfrida, Clarissa, Devta. Devta, are you there? Okay. Dolly, Gaby, Irgi, Yes, sir. okay. Iqbal, Yes, sir. Jessica, Yes, sir. Bang John, Caitlin, Maria, Mujeta, Nadine, Yes, sir. Bibi, Rafael, Ramos, Yes, sir. Richie. Are you still there, Richie? Richie? Oh yeah. Say something, Richie. Rizky? Rizky? Oh, Dolly already. Rizky? Join. Samuel? Sin? Okay, Sin. Tirja? Valen? Valerie? Yes, sir. Fioni? Wivia? And Yue? Okay. Yes, sir. For the 100th times now, any question about our outbound? No question? Okay, let's talk about our topic for today. Our topic still continue about lingkaran part 2. You can open your textbook now, page 39, about sudut pusat dan sudut keliling. Nah, in the last meet, we already talking about lingkaran part 1, about unsur-unsur lingkaran. Nah, I want to flashback a little bit now about this. You still remember or not? Coba jawab dulu yes or no. Pernyataan yang pertama. Apakah panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran? Yes or no? Yes. Yes. Ah, that's good. Yes. Okay. Yes. Okay. Number 2. Jumlah panjang busur besar atau mayor dengan busur kecil atau minor itu sama dengan keliling lingkaran. Ayo. Yes. Yes or no? Ini ada lingkaran. Nih. Yo, yes or no? Yes. Yes. Are you serious? Yes, sir. Ya, kalau ini busur yang kecil. Udah. Yang warna kuning, nak. Lalu yang warna hijau busur yang besar. Yang ini. Kalau digabungkan apakah sama dengan keliling? Sama enggak? Yes, sir. Ya, yes ya. Ini ya, yang warna kuning kita gabung dengan yang warna hijau itu sama dengan keliling lingkaran. Kan dari ujung ke ujung kan? Nah, berarti yes. Oke. Number 3. Busur itu adalah bagian dari keliling lingkaran. Yes. Yes. Iya, yes. Oke, number 4. Keliling lingkaran itu adalah busur yang terbesar. Yes. Ya, yes. Number 5. Diameter adalah tali busur terpanjang. Yes. Yes. Iya, that's good. Masih ingat kan tali busur kan, nak kan? Nih. Apakah ini tali busur? Kalau serbuat seperti ini, tali busur kah ini? Ya.
Yes. Apakah tali busur ini? Ya. Nah, kalau tali busurnya melalui titik pusat, nih, kalau tali busur melalui titik pusat itu adalah diameter. Apakah ini yang terpanjang? Ya. Ya. Oke, next. Number 6. Apotema selalu tegak lurus dengan suatu tali busur. Yes or Yes. no? Yes. Ya, yes. Masih ingat apotema? Nah? Apotema kayak mana itu? Kalau ini lingkaran, gimana apotema? Masih ingat? Do you remember? No. Ini tali busur. Ini tali busur. Gimana apotema? Dari titik pusat ke tali busur. Iya, ini ya. Yang warna biru ini ya. Nih. Nah, inilah apotema yang garis biru. Dia selalu tegak lurus terhadap tali busur 90 derajat. Jadi apotema selalu tegak lurus dengan tali busur. Yes. Oke, number 7. Luas tembereng itu sama dengan luas juring dikurangi dengan segitiga yang sisinya adalah 2 jari-jari yang membatasi, aduh, I cannot read. Yang membatasi apa tuh, Nak? Tertutup pula di sini. Can you help me not to read number 7? Ramos, Juring dan tali busur pembatas tembereng. juring dan Tali busur pembatas tembereng. oh, jaring batas tembereng. Yes or no, Nak? Ya, masih ingat enggak? Tembereng itu yang mana kalau di bahasa ini? Yang mana ke tembereng? Pasar yang itu, yang warna itu, Yang mana ke tembereng? warna hijau itu. Yang hijau. Ini ya, ini, Tuh, yang warna hijau. ini tembereng. Yes. Oke, itu ya, that's good, itu tembereng. Oke, juring yang mana? Yang mana yang juring? Yang mana yang juring? Juring itu yang ini. Ini. Loh, warna apa nih sebut nih? Warna merah aja lah. Yang ini ya, juring nih. Ini juring itu. Ini. Ah, ini juring. Oke. You got it? Itu juring. Nah, apakah luas tembereng yang warna hijau ini, yang di bawah itu, apakah sama dengan luas juring yang banyak ini, yang semua ini, dikurangi dengan luas segitiga? Yang mana segitiganya? Nih, kalau serbuat yang warna apa lagi nih? Warna, what color ya? Bukan juring. Nih. Ini luas segitiganya. Nih. Ini luas segitiga. Oke. Tadi luas juring semua ini ya. Ini semua ini luas juring. Luas tembereng yang ini. Apakah luas tembereng yang ini merupakan luas juring yang semua dikurangi dengan luas segitiga? Ayo. Yes. Yes. Luas juring semua. Luas segitiga sampai segitiganya aja. Luas tembereng yang ini. Apakah luas tembereng itu merupakan luas juring dikurangi dengan luas segitiga? Yes. Yes ya. Do you understand, Nak? Do you understand? Yes. Oke. Oke, you got it? Oke, let's continue on. Nih, pernyataan yang pertama. Tetap yes or no. Setiap tali busur itu adalah diameter. Setiap tali busur adalah diameter. Is it correct? Yes or no? Yes. Setiap tali busur adalah diameter. Setiap. No. 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 Nggak semua tali busur itu diameter. Cuman satu tali busur yang merupakan diameter.
yaitu tali busur yang melalui titik pusat. Oke. Nah, setiap diameter adalah tali busur. Yes or no? Yes. Ya. Ya, that's good. Oke. Lingkaran adalah busur terbesar. Yes. Iya. Iya, yes. 11. Pada tali busur yang berimpit dengan diameter, tali busur tersebut tidak memiliki apotema. No. No. Coba, thinking first. Pada tali busur yang berimpit dengan diameter. Do you understand the sentence? Mengerti nggak kalimatnya? Ini ada lingkaran. Udah. Nah, lalu katanya tali busur berimpit dengan diameter. Arti berimpit itu artinya menimpa. Nah, ini dia. Ini tali busurnya. Bisakah kamu gambar apotemanya? Kalau tali busurnya itu berimpit dengan diameter. No. Kalau tadi di sini tali busurnya, gampang gambar apotemanya. Tarik aja. Ini apotemanya. Oke. Tapi kalau dia berimpit, bisakah kamu gambar apotemanya? No. Gimana? Bisa apa enggak? Halo. Coba. Kalau di sini tali busurnya, bisakah kamu gambar apotemanya? Can you? Ya, of course, sir. Gini aja. Udah. Oke ya. Nah, kalau di sini tali busurnya, bisakah kamu gambar apotemanya? So easy, sir. Udah. Oke. Kalau di sini tali busurnya, bisakah kamu gambar apotemanya? Bisa, sir. Yang penting tegak lurus. Nah, oke. Yang penting 90 derajat. Kalau di sini tali busurnya berimpit dengan diameter. Nih. Bisakah kamu gambar apotemanya? Kenapa kok jadi ragu-ragu ya? Yes or no? No. No. Kenapa no? Nah, ini kamu pikirkanlah dulu. Saya udah kasih clue-nya. Bisa nggak kamu gambar garis tegak lurus ke garisnya itu? Garis tegak lurus artinya sudutnya harus 90 derajat. Nah. Bisakah kamu gambar garis yang sudutnya 90 derajat? Bisakah? Nah, that's next week ya, saya tanyakan nak ya. Oke lah. Nah, this is our topic in the last meet nak. Nah, now let's continue on our topic for today about sudut pusat dan sudut keliling. Nah, dari namanya saja kamu bisa tebak nak. Yang dinamakan sudut pusat itu yang kayak mana? Ini ada gambar serbuat. Ini gambarnya seperti ini. Sudut AOB yang ini ya. Ini sudutnya. Ini merupakan sudut pusat. Kalau kamu lihat dari gambarnya, nak, yang dikatakan sudut pusat itu yang kayak mana sih? Kalau kamu lihat dari gambarnya, coba tebak aja, just guess it. Sir, saya lihat kalau sudut pusat itu berarti kaki sudutnya itu adalah 2 jari-jari. Ini kan kaki sudut kan? Merupakan 2 jari-jari. Oh boleh, iya benar. Ayo, apalagi kira-kira? Dari gambarnya ini yang dikatakan sudut pusat apa? Karena berada di titik pusat. Berada di titik
pusat lingkaran. Ya, that's good. Pusat itu jari-jari, Sir, bukan kilometer. Ya, boleh. That's good. Nah, anyone else? Ayo, just comment. Okay, I give you the first clue ya. Nih, Sir, kalau saya lihat dari gambarnya itu, titik sudutnya itu yang ini, sudut AOB kan titik sudutnya kan titik O kan? Kalau sudut AOB yang di tengah itulah merupakan titik sudut. Nah, yang ini. Nah, titik sudutnya itu selalu berada pada titik pusat lingkaran. Ya, that's good. Ya, that's good. Boleh seperti itu. Ada lagi nggak selain ini? Kalau kamu lihat dari gambar. Ya. Mas bilang aja enggak apa-apa, Nek. Sudutnya menghadap busur lingkaran, Sir. Ya, that's good. Nah, Sir, sudutnya itu selalu menghadap ke busur. Ya, benar. Ya, that's good. Ini ada ya. Ini adalah busur. Nah, jadi setiap sudutnya itu selalu menghadap sebuah busur. Ya, boleh. That's good. Ini ya, sudutnya menghadap busur. Ya, boleh. Ini yang tadi yang saya bilang ya. Kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran. Ini kan jari-jari kan? AO dengan BO. Ini adalah jari-jari. Nah, selain yang tiga ini ada lagi nggak yang bisa kamu temukan dari gambar? Coba dulu. Ada lagi nggak? Anything else from the picture? Can comment or anything? Ada lagi nggak? Ya, nggak ada lagi, cuma tiga ini enggak ya. Jadi yang pertama titik sudutnya selalu di titik pusat lingkaran. Lalu kaki sudutnya adalah jari-jari. Nih, kakinya. Lalu dia selalu menghadap sebuah busur. Nah, jadi inilah ciri-ciri sudut pusat, Nak. Jadi selain dari sini, bukan sudut pusat. Jadi kalau saya gambar seperti ini, Nak. Nih ya. Nih. Saya namakan ini titik apa ini? Ini K, ini L, ini M. Apakah sudut KLM itu merupakan sudut pusat? Nih, apakah ini merupakan sudut pusat? No. Kenapa? Apa yang dilanggar? Poin nomor berapa yang dilanggar? Nomor 1. Iya, nomor 1. Titik sudutnya bukan di pusat lingkaran. Ini titik sudutnya. Nah, udah dilanggar poin nomor 1. Udah pasti bukan sudut pusat. Oke ya, understand ya, Nak ya? You understand ya? Nah, oke, I give you example lah. Nih. Coba perhatikan. Sudut AOB. Yang mana itu? Yang ini. Nah, ini merupakan sudut pusat. Yang pertama, titik sudutnya di pusat. Yang kedua, kakinya merupakan jari-jari. Yang ketiga, menghadap sebuah busur. That's it. Oke. Sudut JPG merupakan sudut pusat. Kenapa? Titik sudutnya di pusat lingkaran. Kakinya merupakan jari-jari. Lalu menghadap sebuah busur. Nah, demikian halnya dengan yang ketiga ini ya. Dan seterusnya. Yang penting 3 syarat ini dipenuhi. Maka itu adalah sudut pusat. Oke, you got it?
Oke, pertanyaan sir. Ini kan sudut juga. Wait ya, I have to change the color. Nih, ini kan sudut juga kan? Yang ini. Apakah ini merupakan sudut pusat juga? Yes. Yeah. Intinya kalau ketiga syaratnya dipenuhi, itu adalah sudut pusat. Apakah yang di belakang yang garis merah itu yang warna hijau merupakan sudut pusat? Coba cek nak syaratnya. Apakah syarat pertama dipenuhi? Yes. Yes. Yeah. Yes. That's good. Ya, dipenuhi. Apakah syarat kedua dipenuhi? Yes. Ya, Yeah. yes. Apakah syarat ketiga dipenuhi? Yang mana busur di hadapannya, nak? Yang ini. Ini busur di hadapannya. Nih. Ah, berarti ini juga merupakan sudut pusat. Nah, akan tetapi untuk membedakan kedua orang ini, maka yang hijau ini cukup tinggal kamu tambahkan kata refleks. Kayak di mat kemarin. Nah, refleks sudut AOB. Nah, artinya kalau ada kata refleks, berarti yang di belakangnya. Kalau tadi cuma sudut AOB, yang inilah dia tuh. Yang ini ya. Yang alfa ini, yang merah. Tapi kalau kamu tambahkan kata refleks supaya membedakannya, berarti yang di belakangnya. Oke, do you understand, nak? Do you understand? Hello? Oke, coba ini, nak, tes dulu. Untuk membilangkan sudut di belakang ini, apa kita buat? Refleks. Refleks. Halo, refleks. Yes. JPG. Refleks sudut. Siku. JPG. Iya, JPG. Iya, that's good. Bisa, nak, ya? Jadi itu merupakan sudut pusat. Untuk membedakannya, tinggal kamu tambahkan kata refleks. Nah, kalau in bahasa tulisan refleks gimana? Refleks, gini ya? Ya. Gini kayaknya ya. Refleks. Oke. Any question, nak, buat sudut pusat? Nah, ini menghadap busur AB. Yang JPG menghadap busur JG, yang ini ya. Busur JG. Yang ini menghadap busur KJ. Yang ini. Nah. Oke. Coba untuk yang gambar nomor 3. Yang mana yang refleks? Sama besarnya. Yang mana yang refleks? Apakah ini juga kita namakan refleks? Kan sama mereka. Kalian nggak enak, nggak bisa diajak berpikir apa? Berpikir kritis, critical thinking. Oke lah. Ya, nah, kalau ada sudut pusat, pasti ada sudut keliling. Ini contohnya, nak. Sudut ACB dengan sudut XZY. Dari gambar, coba dulu kamu sebutkan satu ciri-cirinya, nak, yang dikatakan sudut keliling. Ayo. Ayo, kalau tadi kan sudut pusat, oh sir, titik sudutnya itu di pusat lingkaran. Nah, coba. Masa nggak bisa sih, nak? Critical thinking. Bilang aja apa yang kamu temukan, apa yang kamu lihat. Sir, titik B dan titik A-nya itu di ujung. Nggak apa-apa. Kayak
Masa nggak ada sih yang kamu, kalau kamu lihat gambar ini masa nggak terpikir sih in your mind? It's impossible. You already grade 8, masa nggak ada sih kalau lihat gambar kayak gini, nggak ada yang bisa kamu katakan? Karena berhadap. Sir, saya lihat sir, kaki sudutnya merupakan jari-jari. Benar apa salah? Is it correct? No. Yang mana tadi kaki sudut? Yang ini. Yang ini kaki sudut nih. Ini kaki sudut nih. Ini sama ini. Ini namanya kaki sudut. Yang ini dengan yang ini namanya kaki sudut. Apakah jari-jari? Apakah merupakan jari-jari? No. 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 Berarti enggak seperti itu. Nah, berarti bukan itu ciri-cirinya. Ayo. Sudutnya berada di keliling lingkaran. Ya, that's good. Titik sudutnya itu, sir. Titik sudutnya itu, ini titik sudutnya, dia selalu berada pada keliling lingkaran. Iya, that's good ya. That's good ya, nak ya. Titik sudutnya selalu berada pada keliling lingkaran. Ya, benar. Yes, that's correct. Anything else, nak? Ya, titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Ya, come on. Sudutnya menghadap busur lingkaran. Ya, that's good. Sudutnya itu sir sama seperti sudut pusat. Dia menghadap sebuah busur lingkaran. Ya, ini busur lingkarannya ya. Ini busur. Ya, benar. Kalau ini dia menghadap busur XY. Kalau yang ini menghadap busur AB. Iya. That's good ya. Jadi yang pertama, titik sudutnya pada keliling. Yang kedua, selalu menghadap sebuah busur lingkaran. Ada lagi kah? Sir, kaki sudutnya diameter. Tali busur. Bolehkah? No. Apa, Ramos? Say again? Kaki sudutnya itu tali busur. Iya, that's good. Kaki sudutnya itu merupakan tali busur. Benarkah? Ini tali busur? Ya. Yes. Benarkah ini tali busur? Ya. Yes. Benarkah ini tali busur? Ya. Benarkah ini tali busur? Ya. Ya, that's good. Mana lagi? Oh, saya harus tambahi karena saya pun lupa membuatnya. Thank you, Ramos. Nah, terkadang enak senang gitu, nak. Kan lebih pintar dari Sir. Apa tadi? Kaki sudutnya merupakan merupakan tali busur ya, benar. Benar ya? Thank you ya, Ramos ya. Anything else, nak? Anything else? Ya, oke. Nah, kalau tergambar lagi, nak, seperti ini. Apakah ini merupakan sudut keliling? Cek langsung ketiga syaratnya. Apakah titik sudutnya berada pada keliling lingkaran? Ya. Apakah sudutnya menghadap busur? Ya. Apakah kaki sudutnya merupakan tali busur? Ya. Berarti ini keliling lingkaran. Oke. Jelas kalau saya buat seperti ini. Apakah ini sudut keliling? No. No. Syarat apa yang nggak dipenuhi?
Kaki sudutnya merupakan tali busur. Iya, titik sudutnya bukan berada pada keliling. Lalu kaki sudutnya bukan merupakan tali busur. Banyak yang dilanggarnya ya. Jadi ini bukan merupakan sudut keliling. Oke, nak? Do you understand what I mean? Any question? Ya, sudut ACB, ini ACB. Selalu letakkan ya, ini titik sudutnya selalu di tengah. ACB, lalu ini sudut XZY. Nah, dah. Okay. Any question? Nah, sekarang kita mau mencari hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, yang pertama kita mau mencari hubungan antara sudut keliling dengan sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Coba nak, look at nak, the picture nak. Coba lihat dulu gambarnya ini. Sudut AOB, nih, sudut AOB itu sudut apa? Sudut pusat apa sudut keliling? Sudut pusat kan? Sudut pusat. Oke. Sudut ACB itu sudut pusat apa sudut keliling? Sudut keliling. Nah, kalau apakah mereka menghadap busur yang sama? Apakah mereka menghadap busur yang sama? Yes. Ya, ini sama-sama menghadap busur. Menghadap busur? AB. Iya, menghadap busur AB. Nah, kalau mereka sama-sama menghadap busur yang sama, mereka punya hubungan. Nah, hubungannya apa, Sir? Yang pertama, hubungannya itu, nah, besar sudut pusat itu pasti 2 kali besar sudut keliling. Tapi ingat, ini hanya berlaku kalau dia menghadap busur yang sama. Besar sudut pusat itu 2 kali besarnya daripada sudut keliling. Oke? Jadi kalau sudut kelilingnya 30 derajat, berapa sudut pusatnya? Besar sudut pusat 2 kali besar sudut keliling. Berarti berapa besar sudut pusatnya? 60. Iya, 60. Oke, do you understand, nak? Oke. Kalau besar sudut kelilingnya 45, berapa besar sudut pusatnya? 90. Iya, 90. Ya, intinya besar sudut pusat 2 kali besar sudut keliling. Ini hanya berlaku kalau menghadap busur yang sama. Iya. Gimana, Sir, kalau nggak menghadap busur yang sama? Ya nggak berlaku. Oke. Contohnya, nak, Sir buat sudut keliling yang baru. Nih, dah. Nih, ginilah. Oke. Kalau sudut kelilingnya 30, bisakah kita cari besar sudut pusatnya? No. Kenapa? Nggak berlaku rumusnya. Karena tidak menghadap busur yang sama. Iya, karena nggak menghadap busur yang sama. Nah, nggak di depannya itu nggak sama busurnya. Makanya nggak bisa kita cari. Jadi berapa, Sir? Ya nggak tahu. Kayak mana mau cari? Ya namanya nggak menghadap busur yang sama. Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua sebaliknya, nak. Besar sudut keliling, ya setengahnya besar sudut pusat. Oke. Kebalikannya, besar sudut keliling, ya setengahnya besar sudut pusat. Jadi kalau sudut pusatnya 40 derajat, berapa besar sudut keliling? 20. 20. Nah, kebalikannya kan? Kan berbalikan kan? Kalau diketahui sudut keliling, berapa besar sudut pusat? Ya 2 kalinya. Kalau diketahui sudut pusat, berapa sudut keliling? Ya setengahnya. Ya berkebalikan ya. Jadi mau mana yang diketahui langsung tahu. Kalau ini 50, berapa di sini? Kelilingnya?
25. Iya, that's good ya. Oke, kalau ini 15. Berapa di sini? 30. Iya, 30 ya. Bisa enak ya. Jadi berkebalikan ya. Kalau ini 2 kali, ini setengahnya. Dah, selesai. Oke, any question? Nah, let's try this. Ayo, coba. Berapa besar sudut keliling APB? 120. Apa sudut keliling itu? 2 kali apa setengah sudut pusat? Setengah. Berapa sudut APB? 30 sir. Ah? Setengah dari sudut? 30. Ya, sudut pusatnya AOB. Berarti setengah dikali 60 derajat sama dengan 30 derajat ya. Oke. Nah, ini halo. Berapa besar sudut AOC? 100. 100. 100. 100 ya. 2 kali ya. Nah, 2 kali sudut keliling. Dah selesai. Yang penting menghadap busur yang sama. Oke. Ini yang sama ya dah. Nah, sekarang selanjutnya besar sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama, yaitu sama besarnya, Nak. Coba perhatikan, ada berapa sudut keliling di sini yang menghadap busur yang sama? Ada berapa sudut keliling yang menghadap busur yang sama? Coba, sudut apa? Yang menghadap busur yang sama? Apakah semua sudut kelilingnya menghadap busur yang sama? Yes. Coba sebutkan satu sudut keliling. Yang mana dia? Sudut A, CB. AYB. AYB apakah sudut keliling? Yes. Yang ini AYB ya. Nih, AYB. Yang ini dia. Yang merah. Ya, benar. Yang mana lagi sudut keliling? Sudut ACB. Apakah sudut keliling? Yes. Yang warna biru? Ya. That's good. Sudut apa lagi? AXB. Apakah sudut keliling? Yang warna Yes. hijau? Yes. Apakah menghadap busur yang sama? Apakah menghadap busur yang sama? Yes. Yes. Sama-sama menghadap busur AB. Nah, kalau mereka menghadap busur yang sama, berarti besar sudutnya sama. Jadi kalau sudut AYB-nya terbuat contohnya 30 derajat, berapa besar sudut ACB? Ya 30 juga. Berapa besar sudut AXB? Ya 30 juga. Kenapa? Karena menghadap busur yang sama. Oke? Please remember, Nak ya. Kalau dia menghadap busur yang sama, sudutnya sama. Oke? Oke, Nak? Do you understand? Nah, ini contohnya. Kenapa sudut ini dengan sudut ini sama besarnya? 55,47 derajat. Halo. Kenapa ini sama besarnya? Sama-sama 55,47. Menghadap busur yang sama. Karena merupakan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Jadi sama besarnya. Nah, kenapa sudut pusatnya itu 110,94? Apakah sudut pusat AOB yang ini, apakah menghadap busur yang sama dengan sudut kelilingnya? Ya, sama-sama menghadap AB. Apa katanya kalau sama dia? Sudut pusat sama dengan
2 kali sudut Keliling. keliling. Coba kali 2, 55,47. 110, makanya ini. Bisa ya? Oke, nak ya? Ini apa dulu, skip dulu. Nah, look at latihan 2 ini, 2. Page 42. Look at number 1. Hitunglah sudut BAC. BAC itu sudut apa? Keliling atau pusat? Keliling. Keliling. Yang ini dia. Apa katanya? Apakah menghadap busur yang sama? Ya. Busur BC. Maka berlaku sifatnya. Apa katanya? Sudut keliling sama dengan Setengah sudut pusat. iya, setengahnya. Berarti setengahnya ini berapa? 42. Iya, berarti ini 42 derajat. Oke ya. Bisa ya? Oke. Nah, yang B. Setengah kali 42. 42. Setengah dikali 84. Sama dengan 42. Ya. Yang B, sudut POQ. Yang ini, POQ itu sudut pusat atau sudut keliling? Sudut pusat. Iya, apa katanya? Apakah menghadap busur yang sama dengan sudut kelilingnya? Iya. Yes. Ya, apa katanya? 2 kali sudut keliling. Iya, 2 kali sudut keliling. Jadi berapa ini? 62. Iya, 62 degree. Ya, 2 kali sudut, 2 kali 31. Ya, sama dengan 62 degree. Oke. Any question, nak? Please remember ya. Sifatnya ya. Any question? No, sir. Oke, let's take a look number 2. Coba lihat. Kalau kita lihat gambarnya kayak pening kan, padahal teorinya simpel aja, menghadap busur yang sama. Berarti sama besarnya. Nah, yang gambar nomor 1, nah. Hitunglah besar sudut-sudut berikut. Sudut POQ. POQ yang mana itu? Ini ya. Sudut pusat. Sudut pusat ya, ini ya POQ ya. Ya. Inilah POQ. Kita mau mencari besarnya ini. Coba. Bisakah langsung kita gunakan kedua sifat yang tadi? Yang setengah atau 2 kali? Atau kita gunakan yang terakhir, sudut kelilingnya menghadap busur yang sama, artinya sama. Adakah di antara yang 3 itu bisa langsung kita gunakan untuk mencari POQ? Oke, sebelum itu nak, coba dulu kamu perhatikan segitiga POQ. Perhatikan dulu segitiga POQ. I wanna ask you, jenis segitiga apakah ini? Apakah siku-siku, sama kaki, sama sisi? Coba tebak dulu nak. Use your logic. Coba perhatikan segitiga POQ. Segitiga apa itu? Apakah sama kaki, sama sisi, siku-siku, atau sebarang? Kalau segitiga sama kaki, itu artinya apa? Kakinya harus Sama. Kakinya harus sama. Gini ya. Nih. Artinya panjang yang ini, kakinya, yang ini harus sama. Panjang ini dengan panjang ini harus sama. Itu segitiga sama kaki. Kalau segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku,
Salah satu sudutnya 90 Derajat. derajat. Oke. Kalau segitiga sama sisi? Sama sisi artinya apa? Ketiga sisinya harus sama. Iya, ketiga sisinya harus sama. Ini ya, ini harus sama panjang semua nih. Nah, kalau segitiga sembarang. Yuk, segitiga sembarang. Nah, ini. Jadi segitiga sisiku. Segitiga sembarang. Nih. Ada nih, gini aja lah. Nih. Ayo, kalau segitiga sembarang apa? Namanya sembarang, berarti sisinya nggak sama panjang, sudutnya bukan 90 derajat, namanya sembarang. Nah, coba teman, sudut segitiga POQ. Segitiga apa yang termasuk? Use your logic. Segitiga POQ, sisinya yang mana-mana aja sih sisinya? PO, ini ya PO, atau OP, oke. OQ, ya. Lalu PQ, ya. Itu sisinya. Termasuk dalam kategori mana itu? Sama sisi. Sama sisi berarti sama panjang. How do you know, Ramos? Sama panjang semua ini. How do you know sama panjang? OP, PO, PO dengan OQ. Apakah sama panjang? Come on. OP itu apa pada lingkaran? Jari. OP itu apa pada lingkaran? Jari. OP, panjang OP itu apa itu pada lingkaran? Jari-jari loh, ini kan jari-jari kan? Jari-jari enggak ini? Ini bukan jari-jari. Jari, Sir. Jari-jari kan? OP jari-jari. Oki, apakah jari-jari? Yes. Jari-jari pada lingkaran bisa berbeda. Bisakah berbeda panjang jari-jari pada lingkaran? No. Ya nggak bisa, harus sama panjang. Kalau enggak, mana bulat dia. Iya kan? Nah, kalau OP dengan OKI bisa kita pastikan sama panjang. Tapi kalau PQ, dari mana kita tahu panjangnya ini? Ini kan tali busur. Ya pakai roller diukur. Berarti yang pastinya segitiga apa ini? Segitiga? Sama kaki. Iya, sama kaki. Yang udah pasti sama panjang yang ini. Karena ini adalah jari-jari. Bisa ya, nak ya? Nah, kalau dia segitiga sama kaki, kakinya sama panjang, otomatis sudutnya pasti sama besar. Kalau di sini 48 sudut B, maka sudut Q juga 48. You got it, Nat? Do you understand what I mean? Hello? Do you understand? My Yes, God. sir. Kalian menghayal aja lah. Padahal ini menarik loh pelajarannya. Do you understand? Padahal saya semampu supaya kalian mengerti loh. Kalian janganlah nggak semangat. Well, time is running out. 2 minutes left. Ya. Ayolah, ini kita selesaikan dulu lah. Nanti kalian bisa lanjut ya, continue at your home ya. Ya, segitiga POQ adalah segitiga segitiga sama Sama kaki. ya, segitiga sama kaki. Ini dia. Sama kakinya. Kenapa, Sir? Karena OP dan OQ adalah jari-jari. Nggak mungkin jari-jari beda panjangnya. Ya. Maka karena ini segitiga sama kaki, maka sudut P itu sama dengan sudut Q. Nah, berarti kalau sudut P-nya 48 derajat, maka sudut Q-nya juga
48 derajat. Oke, berarti ini sudutnya 48 derajat. Bisa, Nak? Kalau udah dapat ini, bisakah kita cari sudut O? Yes. Kenapa bisa? Masih ingat kalian? Jumlah seluruh sudut pada segitiga sama dengan kalau sudut P kita tambahkan dengan sudut Q, kita tambahkan dengan sudut O. Ini kan sudut-sudut pada segitiga POQ kan? Ya kan? Yes, Ya kan? sir. Is it correct, Nak? Yes, sir. Nah, itu sama dengan 180 80 derajat. derajat. Berapa sudut P? 48, Sir. Berapa sudut O? Itu nggak tahu, Sir. Itu yang mau dicari. Berapa sudut Q? 48, Sir. Sama dengan 180 derajat. Coba berapa sudut Q? Tambah-tambahkan dulu, lalu kurangkan. Langsung final answer. Help me please. 84, Sir. Berapa? 84. Say again? 84. Oke, 84 derajat. Berarti yang ini 84 derajat. Tadi sasaran kita apa? Sudut POQ. Maka dapat sudut POQ yang ini. Yang ini kan POQ kan? 84 derajat. Do you understand, Nak? Yes, sir. Maka kesimpulannya sudut POQ sama dengan 84 derajat. Oke. Do you understand, Nak? Udah dapat sudut POQ. Bisakah kamu cari sudut yang lain? Bisa. Pakai khusus yang ini. Oke, Nak ya. Lakukan hal yang sama. Coba nanti continue, Nak, at your home. Nih. B until the last part ya. Any question before we end this meeting? Any question? No, sir. No. Just continue on, Nak ya, until number 5 ya. Start homework. Just continue on. You already grade 8. Jadi you have to study, Nak, by yourself. If you have question, you can chat me privately. See you. Bye-bye. Bye. Don't forget tomorrow, outbound.